Katanya kan sudah durian Nabi. Tapi kok kenapa setiap ceramahnya itu kok selalu dibumbui penguatan-penguatan bahwa cucu Nabi ini harus dihormati, cucu Nabi kalau mengagungkan mereka sama hanya mendapat ini dan itu dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dari tindakan-tindakan ini sebenarnya sudah sangat menjijikkan dan sangat memalukan ya. Ya sebenarnya ini kita sangat menyesalkan ya, kenapa para kiai-kiai itu yang alim, yang paham, kenapa kalau setiap ceramah dari para habaib dibumbui hal-hal semacam itu. Tidak ada yang curiga ya, kenapa kok kalau mereka memang sudah habib, kenapa kok pengen diakui? Kalau memang durian Nabi, cucu Nabi, kenapa kok pengen diakui, masih pengen diakui? Sebenarnya untuk apa? Ini kan menunjukkan kalau mereka selama ini memang sangat diuntungkan ya. Berarti memang selama ini mereka sangat diuntungkan dan punya kepentingan. Dan anehnya ya, orang semacam itu ya kok sampai sekarang kok banyak kiai, banyak ulama-ulama kita ya, para muhibbin ini kok masih banyak yang husnudzon. Ini yang sangat kita sesalkan ya. Kenapa kok masih seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang perilaku para habaib. Yang perilaku ini seharusnya bagi kita semua umat Islam, terutama para muhibbin-muhibbinnya ini seharusnya kita curiga, sangat meragukan kalau disebut sebagai cucu Nabi, durian Nabi. Yaitu apa perilaku itu? Perilaku itu adalah pengen diakui ya. Pengen diakui ini. Ini yang sering kita lihat, yang sering kita dengar dari perkataan mereka, dari kata-kata mereka. Nah, kenapa cukup dari perilaku mereka ini yang pengen diakui sebagai cucu Nabi, sebagai durian Nabi, ini kok sebenarnya sudah cukup. Kalau ini itu sangat meragukan bahwa mereka itu sebagai durian Nabi. Nah, kenapa? Karena untuk apa mereka ya? Kira-kira untuk apa? Kok mereka itu sampai segitunya pengen diakui sebenarnya ya? Sebenarnya apa untungnya ya? Maksudnya kalau memang dia itu ya durian Nabi yang asli, kenapa kok sampai kepengen diakui? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang mereka ini durian Nabi yang asli, cucu Nabi yang asli, kenapa kok dalam setiap ceramahnya, dalam mengisi sambutan-sambutannya itu kok selalu disisipkan ada kata-kata yang ingin menunjukkan bahwa klan mereka adalah klan yang terbaik, yang umat ini harus menghormati dan sebagainya. Kenapa mereka selalu menunjukkan dalil-dalil semacam itu? Ini kan sama sekali sebenarnya tidak berfaedah ya. Kalau misalkan ini yang menerangkan ya, kalau ini misalkan yang menerangkan seorang kiai biasa ya. Orang kiai biasa, dia memang orang pribumi ya, jelas bukan duriannya baginda Nabi, bukan cucu Nabi. Ini bisa dimaklumi. Maksudnya ini jelas tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi kalau yang mengatakan ini mereka ya, dia kan katanya merasa sudah cucu Nabi ya, katanya kan sudah durian Nabi. Tapi kok kenapa setiap ceramahnya itu kok selalu dibumbui penguatan-penguatan bahwa cucu Nabi ini harus dihormati, cucu Nabi kalau mengagungkan mereka sama hanya mendapat ini dan itu dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dari tindakan-tindakan ini
Ini sebenarnya sudah sangat menjijikkan dan sangat memalukan ya. Kalau memang mereka itu dzurriyyah Nabi yang asli, kalau memang asli, ya tidak perlu pengen diakui. Ya, karena orang mau menghormati atau tidak dan sebagainya itu sama sekali tidak ada urusan dengan dia. Ya. Kecuali orang yang pengen diakui ini, mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi ini memang selama ini memang memanfaatkan dari pengakuan-pengakuan mereka. Kalau memang selama ini mereka ini memang memanfaatkan untuk sebuah bisnis, untuk menghasilkan uang dan sebagainya, ya itu mungkin dimaklumi. Ya. Inilah yang perlu kita renungkan ya, kita waspadai ya, terutama para kiai-kiai kita, para kiai-kiai pribumi kita yang selama ini masih terhipnotis dengan husnudon dengan para habaib ini ya, yang pengen diakui, yang mengaku-ngaku. Ya sebenarnya ini kita sangat menyesalkan ya, kenapa para kiai-kiai itu yang alim, yang paham, kenapa kalau setiap ceramah dari para habaib dibumbui hal-hal semacam itu. Tidak ada yang curiga ya, kenapa kok kalau mereka memang sudah habib, kenapa kok pengen diakui? Kalau memang dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, kenapa kok pengen diakui, masih pengen diakui? Ini. Dan ini yang sangat mencolok sekali ya, yang sudah kita lihat. Ini faktanya, ini kan yang saya omong ini sebelum munculnya tesisnya Kiai Imad, sebelum polemik nasab ini bergulir. Nah ini yang kelihatan sekali adalah ketika nasab mereka dipertanyakan, diragukan. Ya, ketika muncul tesisnya Kiai Imad, nasab para habaib ini diragukan, dipertanyakan. Ini sangat tampak sekali pembelaan mereka, kata-kata mereka. Mereka tidak segan-segan lagi memelintir hadis, memelintir perkataan-perkataan ulama. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Terus kira-kira untuk apa mereka kok sampai segitunya pengen diakui? Kan begitu seharusnya pertanyaannya. Kok ketika misalkan dikritik, dianggap nasabnya ini batal, dianggap nasabnya ini meragukan, tidak tersambung, kok mereka segitu tidak terimanya ya? Berefek apa? Kalau memang dia itu dzurriyyah Nabi yang asli, kan seharusnya tidak mempengaruhi apa-apa. Walaupun orang 1000 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang menganggap mereka itu palsu dan sebagainya. Tapi kalau memang dia itu merasa sebagai cucu Nabi yang asli, merasa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, tentu tidak ada masalah. Ngapain? Kalau misalkan saya sebagai anak dari Pak Paeman misalkan, ya kalau ada orang-orang mengatakan kamu bukan anaknya Pak Paeman, lah ngapain? Yang penting saya anaknya Pak Paeman, tidak ada masalah, kan begitu sih. Hal semacam ini ya tentunya seharusnya ya menimbulkan kecurigaan yang sangat besar. Kenapa kok sampai mereka dengan segitunya pengen diakui? Berarti ini tetap mereka punya kepentingan. Ada hal-hal yang selama ini menguntungkan mereka ketika mereka dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Nah ini yang perlu kita kritisi, nah ini yang perlu kita teliti. Yang jadi masalah adalah ketika keuntungan-keuntungan itu tidak hanya diperoleh dari cara baik-baik, tapi juga dengan cara sedikit pemaksaan dan sebagainya, sedikit penekanan. Ya karena mereka menyetir sebuah hadis atau sebuah dalil dalam sebuah Al-Quran misalkan, kalau kalian tidak membahagiakan para cucu Nabi dan sebagainya, nanti kamu akan kena adab dan sebagainya. Seperti kayak gitu. Misalkan kalau dulu di kampung saya kebanyakan ya, sebelum munculnya tesisnya Kiai Imad ini ya memang itu sudah lumayan lama. Itu saya memang sering sekali melihat para habib-habib itu memang sangat, sebenarnya perilakunya itu sangat menjijikkan ya, sangat memalukan ya. Dia mengancam bahwa kalau misalkan tidak memberi nanti akan saya doakan jelek ya, saya akan doakan jelek dan sebagainya. Dan yang memberi pun, yang tidak memberi pun akhirnya mereka karena takut nanti kualat atau didoakan jelek, akhirnya mereka memberi. Nah, sebenarnya untuk apa? Ini kan menunjukkan kalau
mereka selama ini memang sangat diuntungkan ya. Berarti memang selama ini mereka sangat diuntungkan dan punya kepentingan. Kalau memang mereka itu betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi yang asli, seharusnya bisa menunjukkan sikap-sikap yang muru'ah ya, yang bisa menunjukkan sikap-sikap yang bisa menjaga kehormatan nama Rasulullah. Seharusnya begitu. Kalau memang mereka itu sebagai dzurriyyah Nabi, seharusnya mereka ini malu sendiri, tidak sampai mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti itu seharusnya itu orang-orang yang pribumi dan sebagainya, itu wajar karena memperingatkan kepada umat bahwa kita itu wajib cinta baginda Nabi dan sebagainya. Tapi kalau mereka sendiri terus kemudian sampai sampai memelintir sebuah hadis, memelintir perkataan ulama bahwa para ulama itu mengakui nasab mereka ya, sebagaimana yang kita baru dengar kemarin itu dari cucu. Nah, ini tentunya menjadi peringatan kita ya, jadikan kita untuk merenung ya, menganalisa kenapa kok mereka ini bisa-bisanya sampai pengen diakui. Kalau kita memakai istilahnya Said Zulfikar ya, cobalah kita belajar dari orang yang kaya asli, kaya beneran. Orang yang kaya raya asli ya, yang harta bendanya itu sampai triliunan. Itu justru perilaku mereka. Anda bisa lihat mereka, para orang-orang kaya yang beneran, yang betulan. Kita bisa melihat perilaku mereka. Mereka justru santai ya. Justru malah kadang mereka ini menampakkan biar dianggap tidak seperti orang kaya ya. Dan rata-rata orang yang kaya itu ya memang santai, tenang, tidak peduli. Mau orang ngatain dia itu kaya atau miskin, yang penting dia kan punya uang, dia punya duit kan begitu seharusnya ya. Kecuali orang yang mengaku-ngaku kaya, orang-orang yang mengaku kaya dan dari ngakunya kaya ini dia itu mendapatkan sesuatu keuntungan ya. Bisa kita lihat para penipu-penipu yang berlagak seperti seorang pejabat ya, seorang yang berpendidikan, seorang yang punya kekayaan banyak. Misalkan ada seseorang nawari kita dengan pakai mobil mewah, datang ke rumah kita menawari sesuatu, tapi aslinya tawaran itu adalah ujungnya adalah penipuan, dan dia bawa mobil itu hanya untuk meyakinkan targetnya. Dan itu banyak sekali kita lihat orang terkelabui. Jadi kalau kok sampai orang itu mengaku-ngaku ya, seharusnya sudah jelas orang ini berarti ya malah tidak kaya betulan. Kalau orang kok sampai mengaku-ngaku dia sebagai dzurriyyah Nabi atau terus sangat pengen diakui sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian ketika ada orang yang meragukan, dia sampai merasa resah, khawatir, dan sampai mereka ini tidak peduli menyerang orang-orang yang meragukannya. Seperti para habib-habib ini menyerang Kiai Imad dan kawan-kawan dan para pendukungnya. Dianggapnya sesat dan sebagainya, dianggap benci dzurriyyah Nabi. Ini kan semakin menunjukkan kalau mereka ini ingin sekali untuk diakui. Jangan sampai masyarakat ini tidak mengakui. Berarti ada apa ini? Tentu ini tetap ada. Mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pengakuan itu. Kalau sebenarnya tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada kerugian apa-apa, seharusnya mereka biasa aja. Ketika ada orang yang meragukan, ya, harusnya biasa aja. Mau dianggap saya sebagai cucu Nabi atau tidak. Kalau memang dia itu cucu Nabi, kan yang penting saya ini cucu Nabi. Kan itu sudah cukup ya. Kan harusnya gitu. Kok sampai pengen diakui. Ya semoga dari apa yang saya sampaikan ini, dari apa yang saya bahas ini bisa membukakan mereka, para muhibbin, para pembela nasab yang selama ini masih membela nasab para habaib ini. Jadi kalian itu tidak perlu membela orang-orang semacam ini yang kelakuannya pengen diakui. Sebenarnya kita itu kalau merasa menjadi umat baginda Nabi, kita seharusnya malu. Kalau ternyata baginda Nabi itu punya cucu yang semacam itu, ingin diakui. Seharusnya kita malu sama junjungan kita baginda Nabi
yang sangat mengutamakan akhlakul karimah, yang sangat merendahkan diri, penuh dengan sopan santun. Harusnya kalau kita membela nasab orang yang semacam itu, kalau kita mau berpikir, merenung ya dengan perasaan kita yang dalam, seharusnya kita malu. Malu. Seharusnya kita sebagai umat Rasulullah ini malu sekali dengan baginda Nabi, ya, malu dengan Islam ini. Kok ada cucu Nabi, orang mengaku sebagai cucu Nabi kok kelakuannya semacam itu. Dan anehnya ya, orang semacam itu ya kok sampai sekarang kok banyak kiai, banyak ulama-ulama kita ya, para muhibbun ini kok masih banyak yang husnudon. Ini yang sangat kita sesalkan ya. Kenapa kok masih seperti itu? Sebenarnya kita ini beragama ini menggunakan akal pikiran kita atau tidak? Dengan renungan, apa kita hanya mengikuti aja, melihat sesuatu itu? Ya, semoga dari apa yang saya sampaikan ini tentu bisa membukakan hati kita semua ya, bisa mencerahkan untuk kita semua, bisa menambah wawasan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.